Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita pada pelajaran yang lalu telah memasuki hadis yang kelima pada cetakan saya ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air itu dua kullah, maka dia tidak mengandung kotoran. Wa fi lafdhin lam yanjus, dan pada lafaz yang lain, pada suatu lafaz yang lain disebutkan lam yanjus, dia tidak mengandung najis. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh yang empat, yaitu Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah rahimana wa rahimahullah. Dan kata Al-Hafidz wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Hakim, dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Beberapa faedah tambahan dari hadis yang mulia ini telah berlalu pada pelajaran yang telah kita lalui. Kita katakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Sebahagiannya mensahihkannya, dan ini yang kita yakini. Meskipun Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan sisi-sisi cacatnya hadis ini dari 6 sisi, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Fathul Jalali wal Ikram. Tetapi pembahasan tentang jalur-jalur periwayatan saya cukupkan, dan saya tidak bermaksud dalam pelajaran kita ini membahas terlalu jauh di bidang tersebut. Namun kita katakan, meski di sana ada para ulama yang mendhaifkan hadis ini, namun setelah melihat penelitian para muhakkik, maka yang saya yakini hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, dikarenakan hadis ini sahih, maka para ulama ada di antara mereka yang berpegang teguh dengan hadis dua kullah. Artinya apa? Artinya air itu pada asalnya dia suci apabila jumlahnya itu dua kullah. Kalau air dua kullah dimasuki oleh benda najis,
maka air itu tetap suci, atau tidak dimasuki oleh benda najis pun dia tetap berada pada keasliannya, yaitu dia suci dan dia dapat digunakan untuk bersuci. Sebagian para ulama dengan hadis ini mereka membatasi kalau air yang kurang dari 2 kullah itu dimasuki oleh benda najis, berubah atau tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasannya itu 2 kullah. Kalau 2 kullah kemasukan benda najis, maka dia tidak najis. Ala kulli hal, sebagaimana telah berlalu Anda jelaskan bahwa kemudian para ulama itu berselisih pendapat tentang 2 kullah. Kalau kita bicara ini hukum 2 kullah dia berubah atau dia tidak berubah dan seterusnya, maka kita katakan bahwasanya di antara pendapat yang dinukil oleh Ibnu Mundir rahimahullah di dalam Al-Awsat, dan itu pendapat yang sudah saya kemukakan, yaitu kata beliau ajma'a ahlul ilmi ala annal ma'a al-qalil awil kathir. Para ulama, para ahli ilmu telah sepakat bahwa air itu jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Idza waqa'at fihi najasatun, apabila najis jatuh di dalamnya, faghayyarat, lalu najis itu faghayyaratin najasatu al-ma'a ta'man au launan au rihan, lalu najis itu merubah air itu, merubah rasanya, rubah warnanya, merubah baunya, maka annahu najisun madama dzalik fala yajzi'ul wudu wal iqtisalu fih. Yani Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah menukil ijma'. Sekali lagi kita katakan Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah dalam Al-Awsat ini menukil ijma'. Apa ijma'nya? Ijma'nya adalah para ulama telah sepakat bahwa air itu dia banyak atau dia sedikit, apabila kejatuhan najis dan najis itu merubah dia, merubah rasanya, merubah baunya, merubah warnanya, maka air itu berubah menjadi najis. Air itu berubah menjadi najis. Nah, selama dia masih dalam kondisi demikian, dalam kondisi dia itu tercemar oleh benda najis yang jatuh padanya itu, maka selama itu la yajzi'ul wudu wal iqtisalu bih. Selama itu dia tidak boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Permasalahan. Jadi kalau dari ucapan Al-Imam Ibnu Mundir ini kita pahami bahwa bagaimana kondisinya kalau air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi janabah apabila air masih tetap tercemar oleh benda najis. Bagaimana kalau air itu kejatuhan benda najis lalu karena satu proses dia berubah, tidak tercemar lagi. Paham ya? Artinya begitu dia tercemar, baunya, rasanya atau warnanya salah satu dari sifat ini dia berubah, atau tiga-tiganya dia tercemar karena bendanya najis. Lalu misalnya kita terlambat angkat, ada ayam jatuh di sumur, begitu 1 pekan dia bau, air itu berubah karena bangkai ayam. Begitu pekan kedua air itu tidak berubah lagi. Iya, baunya hilang, rasanya juga kembali seperti biasa. Iya, warnanya juga kembali seperti biasa. Bagaimana kondisi air tersebut? Maka kita katakan air itu suci dan mensucikan. Kenapa? Karena najis yang mencemarinya itu telah terangkat. Najis yang apa? Mencemarinya itu telah terangkat. Itu satu. Baik. Yang kedua, persoalan yang kedua di sini perhatikan dari ucapan Al-Imam Al-Mundir, dan ini dibahas oleh para ulama. Nanti pembahasannya ada pada air musyammas yang dipanaskan dengan benda najis, tapi kaidah asalnya adalah apabila, perhatikan, idza waqa'at fihi najasatun, apabila najis itu jatuh padanya. Apabila najis itu jatuh padanya. Jadi air yang tercemar karena benda najis yang jatuh padanya, air itu jadi najis. Persoalan, air itu dia berubah, tapi bukan karena benda najis yang jatuh padanya. Hanya benda najis ada di sampingnya. Paham maksudnya? Jadi begini.
ada ember, ada guci, di dalamnya ada air. Di luar guci itu ada bangkai. Tapi kemudian airnya bau bangkai. Paham maksudnya? Bangkai ini nggak masuk ke dalam gucinya, bangkainya di luar. Tapi baunya mempengaruhi bau air yang ada di dalam guci. Air itu najis apa bukan? Hah? Dari mana kita katakan najis? Hah? Dia berubah karena apa? Berubah karena bau. Sementara kita katakan berubah karena benda najis yang masuk padanya. Ini benda najis masuk padanya apa enggak? Tidak. Berarti najis enggak? Tidak najis. Tidak apa? Najis. Kenapa tidak najis? Karena perubahan yang terjadi itu apabila benda najis masuk padanya. Sementara kasus ini benda najis tidak masuk padanya. Inilah bantahan terhadap sebahagian madhab Syafi'iyah yang mengatakan kalau air itu dipanaskan dengan benda najis, antum punya panci, antum naruh air bersih, lalu antum bakar bangkai. Bangkai itu panas sehingga air itu panas. Jadi uap bangkai itu masuk dalam air enggak? Air itu bisa dipakai berwudu apa enggak? Hah? Apa alasannya? Dia tidak masuk padanya. Tapi dalam sebagian madhab Syafi'i mengatakan nggak boleh berwudu dengannya. Apa dalilnya? Nggak jelas. Ya, dalilnya nggak jelas. Paham maksudnya? Paham ya, kawan? Baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan kalimat baik-baik. Yaitu apa? Apabila idza waqa'at fihi najasatun, apabila najis jatuh masuk ke dalamnya. Iya. Baik. Jadi kalau seandainya najis itu di luar, lalu dia berubah karena pengaruh najis yang ada di luar, tetap dia dianggap suci dan mensucikan. Paham ya? Sebab itu para ulama mengatakan begini, kalau seandainya ada air, saluran air yang dia mengalir dari dataran tinggi, batu atau yang semisalnya, lalu dia melalui unsur-unsur tanah yang mungkin berdampingan dengan selokan dan lain-lain yang tidak masuk padanya, maka air itu tetap kondisinya adalah suci dan mensucikan. Mafhum? Paham ya? Baik. Kemudian kita lihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau beranjak pada hadis yang dua kullah ini, maka para ulama mempunyai 3 gambaran pembahasan. Kita lihat kemudian ucapan Al-Imam Ibnu Munzir selanjutnya dalam Al-Awsat. Kata beliau, wa ajma'u ala anna al-ma'al kathir mithlur rijal minal bahri aw nahwi dhalik idza waqa'at fihi najasatun falam tughayyir lahu launan wala ta'man wala rihan annahu bihalihi fit tahara qabla an taqa'a fihi an-najasah. Perhatikan. Para ulama juga telah bersepakat bahwa air yang banyak seperti apa? Rijl atau rijlah. Rijlah itu jamak dari rijl. Rijl itu apa? Dijelaskan di dalam lisanul Arab itu adalah masilul ma'i minal harrati ila sahlah, yaitu saluran air dari tempat berbatuan ke daerah yang rendah. Itu saluran air. Ya, jadi saluran air yang banyak. Jadi kalau jumlah air yang banyak seperti saluran air itu, kemudian idza waqa'at fihi najasatun, apabila najis masuk padanya, walam tughayyir lahu launan wala ta'man wala rihan, tapi najis itu tidak merubah warna, rasa dan bau, fa inna bihalihi fit taharati qabla an taqa fihi an-najasah, maka air itu dia tetap suci sebagaimana sebelum masuknya benda najis padanya. Paham ya? Baik. Perhatikan ya ikhwan, kalau jumlah air banyak, kejatuhan benda najis, tapi benda najis tidak merubah dia, maka air itu tetap suci. Persoalannya banyaknya itu bagaimana? Kadar banyaknya itu bagaimana? Kalau kadar banyaknya itu seperti kali yang mengalir, sungai yang mengalir, lautan itu biasa. Tetapi bagaimana kalau air itu hanya tertampung di sebuah wadah atau tergenang,
maka jumlah banyaknya itu bagaimana? Maka para ulama sebahagian itu mereka membatasinya dengan 2 kullah. Itulah jumlah yang paling minimal dianggap banyak. Tapi kemudian persoalan yang telah Ana jelaskan pada pertemuan yang lalu, 2 kullah itu sendiri tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi mengatakan dia berapa ember atau berapa liter. Kenapa? Karena orang mulai berdebat dari satuan ukur di zaman Nabi berpindah kepada satuan ukur di zaman modern. Kalau dulu pakai sok, kemudian pakai liter, kemudian pakai kilogram, kemudian pakai gram dan seterusnya, ini terjadinya perubahan apa? Satuan ukur. Yang kemudian kurang lebih ada 8 pendapat lebih yang berbicara tentang jumlah kullah itu berapa. Tapi sebagaimana yang telah Ana isyaratkan bahwa jumlah kullah yang paling mendekati kebenaran adalah yang dikembalikan kepada tradisi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi berbicara tentang 2 kullah, itu berarti Nabi berbicara tentang adat kebiasaan yang terjadi pada zaman beliau tersebut. Persoalan muncul, persoalan baru. Apa persoalan baru muncul? Siapakah yang bisa meyakinkan kepada kita bahwa kullah di zaman Nabi itu sama dengan guci di zaman kita sekarang? Atau kullah di zaman Nabi itu berapa liter? Paham maksudnya, ikhwan? Meskipun pendapat yang paling kuat mengatakan kullah ini dikembalikan kepada zaman Nabi, tetapi kemudian pada realitasnya kita tidak mempunyai bukti bahwa jumlah kullah di zaman Nabi itu berapa liter di zaman sekarang. Mahfum ya, ikhwan? Paham ya? Maka dari itu, kalau kita lihat ucapan Al-Imam Ibnul Mundir, kita khulasahkan, kita ringkaskan menjadi 3 pendapat. Pertama, annal ma'a katsir idza khalatat an-najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi fa innahu tahur. Perhatikan yang pertama. Air banyak apabila bercampur dengan najis namun tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka air itu suci. Ini pertama. Air banyak yang bercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu sifatnya, maka air itu suci. Yang kedua, al-ma'ul katsir idza khalatathu an-najasatu wa lam tughayyir hada awsafihi fa innahu tahur. Yang kedua, yang pertama, al-ma'ul katsir idza khalatathu an-najasatu wa ghayyarat ahada awsafihi fa innahu najisun madama dzalik. Yaitu yang pertama, saya salah tadi. Yang pertama adalah air yang banyak apabila bercampur dengan benda najis, lalu najis itu merubah salah satu dari sifatnya, maka air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis, walaupun jumlahnya banyak. Yang kedua, al-ma'ul katsir idza khalatathu an-najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi fa innahu tahur. Yang kedua, air yang banyak apabila bercampur dengan benda najis, tetapi najis itu tidak mempengaruhi salah satu dari sifatnya, maka air itu adalah suci. Yang ketiga, al-ma'ul qalil, air yang sedikit, idza khalatathu an-najasatu wa ghayyarat ahada awsafihi fa innahu najisun. Air yang sedikit apabila bercampur dengan najis, lalu najis itu merubah salah satu dari sifatnya, maka air itu adalah najis. Jadi intinya adalah air itu banyak atau sedikit, apabila berubah karena benda najis yang masuk padanya, maka air itu berubah menjadi najis. Air itu banyak ataupun sedikit, apabila tidak berubah karena benda najis yang masuk padanya, maka air itu tetap suci. Paham maksudnya? Patokannya adalah najis itu mampu merubah dia atau tidak. Mampu. Jadi misalnya begini, antum punya seember air, tiba-tiba ada bangkai tikus jatuh ke dalam, belum sampai 5 menit antum angkat. Airnya nggak berubah sama sekali. Suci mensucikan enggak? Suci mensucikan. Walaupun dia kejatuhan bangkai najis. Paham ya? Paham, taib. Persoalan berikut di sini. Persoalan yang berikut adalah bagaimana kalau benda najis itu
dia jatuh di mentega atau di minyak kelapa. Paham maksudnya? Nah, apa hukumnya? Maka dalam pembahasan ini para ulama mempunyai beberapa pembahasan, tetapi yang jelas pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama itu bahwa hukum benda-benda cair itu sama dengan hukum air. Hukum benda cair itu sama dengan hukum air. Kalau dia jatuh di minyak kelapanya tidak berubah, ya tetap saja dia suci. Kalau dia jatuh di zaitun, ya sama. Kalau dia jatuh di mentega, apa dia jatuh di mentega? Maka buang di sekitarnya, kemudian yang sisanya itu masih bisa terpakai. Jadi itu athar yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Mafhum sampai di sini ya, kawan? Paham ya? Persoalan yang berikut dari air yang kemasukan benda-benda suci. Permasalahan yang berikut adalah permasalahan yang berkaitan dengan air musta'mal. Air apa? Musta'mal. Apa itu air musta'mal? Apa itu air musta'mal? Definisi air musta'mal itu apa ya, kawan? Air bekas yang dipakai. Misalnya begini, antum punya ember air, antum ciduk air dari situ untuk berwudu, ya, antum ciduk air untuk berwudu dari ember itu atau gayung, mana yang disebut air musta'mal? Yang jatuh. Baik. Kalau antum ciduk, yang terciduk itu musta'mal apa bukan? Bukan. Yang musta'mal itu adalah air yang menetes dari bekas-bekas tubuh, dari tubuh ketika kita pakai. Misalnya antum mandi janabah, air yang menetes dari mandi itulah air musta'mal. Antum pakai untuk berwudu, air menetes dari tubuh antum itulah yang namanya air musta'mal. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Apa hukumnya air musta'mal? Apa hukumnya air musta'mal? Sebab itu para ulama mendefinisikan air musta'mal sebagaimana di dalam Syarhul Mumti. Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kepada kita, al-musta'mal an yamurral ma'u alal adwi wa yatasaqatu minhu. Air musta'mal itu adalah air yang lewati anggota tubuh lalu dia jatuh dari anggota tubuh tersebut. Walaisal ma'ul musta'mal huwallazi yaqtarifu minhu. Air musta'mal itu bukan air yang Anda ciduk. Bal huwallazi yatasaqatu ba'dal ghusli fihi. Akan tetapi air musta'mal itu air yang jatuh dari anggota tubuh setelah antum gunakan. Iya. Nah, itu definisi air musta'mal. Khonafiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian air musta'mal ini para ulama berselisih pendapat tentangnya. Apa hukum air musta'mal? Maka di sini ada beberapa pendapat di antara pendapat para ulama. Ya. Namun pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama itu bahwa air musta'mal itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Apa dalilnya air musta'mal itu disebut air yang suci dan mensucikan? Pertama, telah datang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para sahabat itu memanfaatkan bekas-bekas air yang jatuh dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari, ya, Nabi pernah berwudu, ya, dan Nabi juga pernah mencelupkan tangan di dalam air wudu, lalu para sahabat berlomba untuk menggunakan air tersebut. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi janabah bersama dengan istri-istrinya, bersama dengan Ummu Salamah. Sebagaimana ada dalam riwayat Bukhari, ada dalam riwayat Muslim, yang para ulama mengatakan kepada kita bahwa
Kalau orang mandi janabah bersama, maka itu otomatis ada air yang saling berjatuhan kembali ke dalam tempat mandi mereka itu. Itu yang pertama. Yang ketiga, dalil yang ketiga adalah Nabi SAW pernah bersabda, Innal ma'a la yanjus. Air itu tidak najis. Secara umum air itu tidak najis. Dan sebagaimana hadisnya sumur buda'ah, ya, bahwa air itu tidak najis, dan ini hukum asal. Nanti kemudian ijma datang untuk mengeluarkan dia. Jadi kalau air itu tidak najis, berarti hukum asal air itu apa? Suci dan mensucikan. Jadi kalau seandainya kata Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Fathul Jalali wal Ikram, seandainya Anda datang di suatu tempat lalu Anda lihat satu air, Anda ragu air ini suci apa tidak suci, air ini bisa dipakai untuk berwudu atau tidak bisa dipakai untuk berwudu, apa yang harus Anda lakukan? Anda katakan bahwa air ini suci dan mensucikan. Kenapa? Karena itu hukum asalnya air. Anda mengeluarkan air itu dari hukum asal itu punya bukti. Harus punya dalil. Paham ya? Maka ijma ulama mengeluarkan air dari hukum asal itu dengan apa? Berubah karena benda najis, itu doang. Paham ya? Ijma ulama mengeluarkan air dari hukum asal itu apabila berubah karena benda najis. Selama air itu tidak berubah karena benda najis, berarti dia keluar kembali kepada hukum asalnya, yaitu apa? Innal ma'a la yanjus. Air itu tidak najis. Paham ya, ikhwan? Baik. Kemudian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, Al-Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf itu menyelisihi pendapat jumhur. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya air musta'mal itu najis. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar dan juga disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid kesayangannya, itu mengatakan bahwa air musta'mal itu air najis. Ini menyelisih pendapat jumhur. Apa dalil mereka? Ada dalilnya, menyelisihi dalil yang dipakai oleh jumhur, ya, yang mengatakan bahwa hukum air itu adalah suci. Baik. Kemudian ikhwan fillah azza wa iyyakum, di sini ada pendapat berikut ya. Ada pendapat berikut yaitu air musammas. Air yang musammas, air yang dipanaskan. Apa hukum air yang dipanaskan? Nah, hukum air yang dipanaskan itu atau air yang dihangatkan itu para ulama membaginya. Kalau kita melihat madhab fikih, maka para ulama membagi air yang dipanaskan itu menjadi 3 jenis. Pertama, air yang panas dengan terik matahari. Air yang panas dengan terik matahari. Yang kedua, air yang dipanaskan dengan benda suci. Yang ketiga, air yang dipanaskan dengan benda najis. Perhatikan. Yang pertama, kalau bicara tentang hukum air musammas, maka air musammas itu air yang dipanaskan. Maka para ulama membaginya menjadi 3. Ada air yang panas karena matahari, ada air yang dipanaskan dengan benda suci, ada air yang dipanaskan dengan benda najis. Air yang dipanaskan dengan matahari itu misalnya bagaimana? Antum punya wadah, ada taruh air, lalu karena terkena panas matahari dia panas. Misalnya di toren atau di pipa, ya, dia kena panas, itu begitu antum buka di matahari terik itu dia juga menjadi panas karena matahari. Baik. Maka kemudian para madhab Syafi'i itu membagi air yang panas karena matahari itu ada 2 juga. Kata mereka ada air yang panas dengan sendirinya, ya, yang tidak bisa dihindari dengan sinar matahari. Ada air yang memang sengaja dipanaskan dengan matahari. Paham ya? Kalau air yang panas dengan sendirinya tidak bisa dihindari seperti di toren, di pipa dan lain-lain, mereka sepakat air ini adalah suci dan mensucikan. Tapi kalau air yang sengaja dipanaskan, disinilah mereka berselisih pendapat. Iya, paham ya kawan? Kenapa mereka berselisih pendapat? Berhubung karena ada hadis yang dibawakan oleh pendapat yang memakruhkan perkara tersebut, yaitu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha,
yang waktu itu Aisyah dia memanaskan air dengan matahari, dia ambil air di wajan lalu dia jemur di matahari, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya Humaira la taf'ali hadza fa innahu yurithul baras. Wahai Humaira, jangan engkau lakukan itu karena yang demikian itu bisa menimbulkan penyakit kulit. Maka dari hadis inilah sebagian Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh, bahkan sebagian mengatakan haram. Tapi persoalannya hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan beberapa jalur periwayatan, semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Dan begitu pula Al-Imam Albani menerangkannya di dalam Irwaul Ghalil panjang lebar, dan hadis ini pun dhaif. Dikarenakan hadis ini dhaif, maka pendapat fikih yang dibangun di atasnya dhaif apa tidak? Dhaif. Ya. Karena pendapat fikih ada. Apa dalilnya? Ada hadis. Tapi begitu diperiksa hadisnya lemah. Berarti pendapatnya otomatis gugur. Kenapa? Karena pendapatnya dibangun di atas dasar yang lemah. Begitu. Mafhum ya? Baik. Kemudian yang berikut adalah air yang dihangatkan dengan benda suci. Air yang dihangatkan dengan benda suci. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, tetapi yang jelas telah terdapat riwayat oleh Al-Imam Abdur Razzaq, Ibnu Muntir, Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Ad-Daraqutni dan yang lainnya, bahwasanya kana li Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaskhanu fihil ma'a fayatawaddau. Umar bin Khattab pernah panaskan air lalu dia berwudu dengannya. Ya, Umar bin Khattab pernah panaskan air lalu dia berwudu dengan air tersebut. Begitu juga Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan dari Nafi, bahwasanya innahu kana yatawaddau bil hamim. Ibnu Umar itu pernah berwudu dengan air panas. Pernah berwudu dengan apa? Air panas. Maka dari sini adalah bantahan terhadap pendapat yang mengatakan apa? Makruh berwudu dengan air panas. Ya, kenapa? Karena ternyata berwudu dengan air panas itu hal yang dimaklumi oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkarinya. Datang dari perbuatan Umar bin Khattab, datang dari perbuatan Ibnu Umar, dan juga datang dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dia berkata la basa an yuktasala bil ma'il hamim wa yatawaddau bih. Tidak mengapa orang itu mandi dengan air panas dan berwudu dengannya. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini apa? Pendapat yang mengatakan kepada kita bahwasanya air itu apa? Air walaupun air musyammas itu hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Yang ketiga, kondisi yang ketiga dari air yang dipanaskan itu adalah air yang dipanaskan dengan benda najis. Gambarannya tadi sudah Anda katakan. Kalau antum baca pendapat fikih itu ada sekali banyak pendapat fikih. Tapi khulasahnya adalah bahwa air yang dipanaskan dengan benda najis, dia berubah jadi najis apa tidak? Tidak. Tadi kita sudah bahas di awal bahwa yang membuat dia jadi najis itu apabila kemasukan benda najis. Selama dia tidak kemasukan benda najis, maka dia hukum asalnya adalah suci. Jadi di sini ya pendapat-pendapat yang menyebutkan kepada kita tentang hukum air musyammas, maka dalil-dalil menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya adalah suci dan mensucikan. Baik. Air musta'mal, air musyammas itu masuk di dalam jenis air yang pertama, yaitu air yang suci dan mensucikan. Baik. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, hadis yang ke-6 di cetakan saya. Nomor itu bisa berubah ya, tergantung cetakan. Tapi di cetakan saya di nomor yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yattasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi
di air yang daim tergenang, air yang tidak mengalir tergenang, wahwa junubun, sementara dia dalam keadaan janabah. Artinya jangan mandi janabah dari air yang tergenang. Jangan mandi janabah dari air yang tergenang. Kemudian kata Al-Hafidh, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Walil Bukhari, dan bagi Al-Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fih. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir, thumma yaktasilu fih, kemudian dia mandi padanya. Perhatikan, yaktasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Mandi padanya tuh apa, di garis bawahi. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, minhu, darinya. Maksudnya begini, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu minhu. Kalau pada riwayat Bukhari yaktasilu fihi, kalau riwayat Muslim yaktasilu minhu. Apa perbedaan antara keduanya? Ya, perbedaan antara keduanya, kalau yaktasilu fihi kata para ulama itu dengan cara dia mandi menceburkan diri ke dalamnya. Kalau yaktasilu minhu itu dia berdiri di luar lalu dia timba dengan gayung lalu dia mandi darinya. Paham ya? Paham ya? Baik, sebelum kita jelaskan faedah fikih perlu tahu itu dulu. Yaktasilu fihi dan yaktasilu minhu. Baik. Wali Abi Daud, dan pada riwayat Abu Daud, wala yaktasilu fihi minal janabah, dan jangan dia mandi padanya dari janabah, yakni jangan mandi janabah. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis ini kita jelaskan pada salat Isya insyaallah, pada apa? Adzan Isya insyaallah taala. Adzan dulu ya. Baik, bismillah, kita lihat di dalam riwayat hadis yang dikeluarkan atau hadis yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Abu Daud. Di situ kita dapati tiga lafaz. Ya, pertama kalau kita lihat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, itulah yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian itu mandi di air yang tergenang, ya dalam keadaan janabah, yakni dia dalam keadaan janabah, langsung dia lompat ke dalam apa? Air yang tergenang tidak mengalir. Nah, ini larangan yang pertama pada riwayat Muslim. Larangan yang kedua, larangan yang pertama pada riwayat Muslim. Nah, larangan yang kedua pada riwayat Bukhari, yaitu la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya. Dari sini para ulama mengatakan kepada kita, apakah larangan ini terkait dengan dia menggabungkan kencing dan mandi atau salah satu dari keduanya juga dilarang? Misalnya begini, kalau dia kencing di air itu kemudian dia mandi darinya, jelas lafaz secara zahir melarang. Iya. Tapi masalah, bagaimana kalau dia kencing di air yang tergenang tapi dia nggak mandi? Iya. Paham ya? Paham ya? Paham sampai situ? Nah di sini kemudian dikatakan oleh para ulama persoalan ini pun dilarang. Ya, jadi salah satu dari keduanya dilarang atau kedua-duanya sekaligus dilarang. Nanti kita tahu bagaimana kadar larangannya, yang jelas kita tahu dilarang dulu. Nanti apakah kadar larangannya ini haram atau apa karahiyatut tanzih, itu persoalan lain. Lafaz yang ketiga, lafaz dalam riwayat Muslim itu larangan mandi dari air tergenang itu dengan cara menciduk darinya. Kalau pada riwayat Bukhari
dengan cara melompat ke dalamnya juga terlarang. Kalau di dalam riwayat Muslim dengan cara apa? Menciduk dari. Adapun riwayat Abu Dawud itu memberikan larangan kepada kita sebatas janabah saja. Seandainya kalau orang itu tidak janabah, boleh enggak dengan cara dia mandi melompat ke dalam air? Boleh. Karena riwayat Bukhari memberikan indikasi kepada kita bahwa larangan itu hanya larangan yang bersifat apa? Mandi janabah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, persoalan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah larangan-larangan yang ada di sini. Yang pertama, larangan mandi janabah dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam itu apabila berbarengan dengan dia kencing di kolam tersebut. Itu hukumnya apa? Dilarang. Hukumnya dilarang. Jika sekiranya dia mandi dengan cara menceburkan dirinya ke dalam kolam tapi tidak kencing di situ, maka para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Tetapi larangan ini dibawa kepada larangan yang bersifat karahiyatut tanzih. Kalau dia tidak kencing, dia hanya mandi dengan cara melompat ke dalam kolam yang tidak mengalir, itu karahiyatut tanzih. Karahiyatut tanzih hanya bersifat apa? Sebaiknya dihindari, begitu. Ya. Yang kedua, larangan kencing di air yang tergenang. Larangannya bersifat haram atau bersifat makruh. Para ulama mengatakan kalau air itu dia banyak, air itu tidak berubah. Ya ini larangannya bersifat makruh. Sebagaimana dinukil oleh Abu Ubaid bin Qasim. Abu Ubaid di Al-Qasim bin Salam di dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Alasannya apa? Ya alasannya kalau air itu tidak berubah kan tidak ada konsekuensi hukum. Ya. Tetapi Al-Imam At-Tahawi mengatakan larangan yang paling tepat di sini adalah larangan yang bersifat haram. Kencing di air tergenang itu sifatnya haram. Kenapa sifatnya haram? Karena lisaddid dari'ah, untuk menutup jalan menuju kepada kemungkaran-kemungkaran. Saddud dari'ah. Artinya begini, kalau larangan kencing di air tergenang itu tidak haram, satu orang kencing nggak apa-apa. Tapi kalau karena tidak haram, bisa satu kampung kencing di situ. Nah kalau satu kampung kencing di situ, akhirnya dia jadi tercemar, begitu. Nah dalam rangka untuk mencegah terjadinya kemungkaran-kemungkaran, maka ini dia lebih tepatnya larangan ini bersifat haram. Di sini ada satu faedah. Saya ingin menyatakan begini. Di dalam penentuan hukum wajib, di dalam penentuan hukum haram, itu ada di dalam syariat yang asalnya itu makruh tapi kemudian dia jadi haram karena aridun. Ya, ada yang asalnya itu dia tidak wajib kemudian dia jadi wajibun aridun. Ada wajib karena faktor tertentu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Misalnya hukum asal dia ini tidak haram. Tapi karena ada faktor tertentu maka naiklah dia menjadi haram. Ada juga dia ini hukum asalnya tidak wajib. Tapi karena ada faktor tertentu maka naiklah dia menjadi apa? Wajib. Begitu. Paham maksudnya? Nah, di sini dalam rangka saddu ad-dari'ah, menutup jalan untuk menuju kepada kemungkaran, maka pendapat yang lebih dekat kepada nas larangan adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tahawi, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang mengatakan larangan di sini adalah lit-tahrim. Larangan yang bersifat apa? Haram. Jadi kencing di air tergenang itu larangannya apa? Haram. Lebih terlarang lagi kalau kencing dan mandi darinya. Apakah dengan cara menceburkan diri ataukah dengan cara menciduk darinya. Baik. Sampai di situ mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Saya tidak ingin memperlebar pembahasan pada khilaf fikih, tetapi kita bertumpu kepada nas yang menunjukkan kepada kita tentang larangan daripada perkara yang tersebut di dalam hadis ini insyaallah taala. Baik. Ilahuna ya akhwan, naktafi bihadzal dars. Ya, jadi larangan-larangan mandi darinya, larangan kencing darinya itu semua adalah larangan dalam rangka apa? Saddu ad-dari'ah.
larangan dalam menutup pintu-pintu terjadinya kerusakan. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun tentang hadis yang berikutnya kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.